Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hafiza Ma'rufi dengan NIM 8563599923. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan refleksinya di era digital berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebagai tiang penguat atau penyangga sistem pendidikan. Berdasarkan sumber yang saya baca, pilar dan asas sama-sama bermakna dasar, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Asas merupakan fondasi atau dasar berpikir dalam pendidikan, sedangkan pilar berfungsi sebagai penopang atau penguat jalannya sistem pendidikan. Jadi, jika diurutkan maka asas menjadi landasan utama, kemudian pilar menjadi penyangga atau tujuan, pendidikan dapat berjalan dengan baik. Karena itu, asas dan pilar pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, sekolah tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga membentuk karakter siswa seperti disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Misalnya, saat kerja kelompok, siswa belajar memahami materi sekaligus belajar menghargai pendapat teman dan bekerja sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pembentukan karakter peserta didik. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dapat dikaitkan dengan asas peran dalam pendidikan karena menekankan bagaimana peran pendidik dalam proses pembelajaran. Prinsip tersebut yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karsa, dan tuturi handayani. Ing ngarsa sung tulada berarti pendidik harus mampu menjadi teladan di depan peserta didik, baik dalam sikap maupun perilaku. Contohnya, guru menunjukkan sikap disiplin, sopan, dan bertanggung jawab agar dapat dicontoh siswa. Ing madyo mangun karso berarti pendidik menjadi pendukung dan pemberi semangat di tengah peserta didik agar mereka percaya diri dalam belajar. Misalnya, guru mendampingi diskusi kelompok dan memberi motivasi kepada siswa untuk aktif menyampaikan pendapat. Sedangkan tuturi handayani berarti pendidik memberikan dorongan dari belakang agar peserta didik mampu belajar secara mandiri. Contohnya, guru memberikan kesempatan siswa mencari informasi melalui internet, tetapi tetap diarahkan agar menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih relevan diterapkan di era digital, terutama dalam pembelajaran daring dan pembentukan karakter peserta didik. Dalam pembelajaran daring, guru tidak hanya berperan menyampaikan materi, tetapi juga menjadi teladan dan pembimbing bagi peserta didik dalam menggunakan teknologi secara bijak. Namun, penerapan prinsip tersebut juga memiliki tantangan. Di era digital saat ini, peserta didik lebih mudah terdeteksi oleh media sosial, game contohnya, dan berbagai informasi di internet. Selain itu, pembelajaran daring juga dapat mempengaruhi kedisiplinan, tanggung jawab, dan etika peserta didik dalam belajar. Karena itu, guru memiliki peran penting untuk membimbing peserta didik agar tidak hanya cerdas menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Guru harus mampu menjadi teladan, pemberi semangat, dan pendukung agar peserta didik dapat belajar secara mandiri, bertanggung jawab di era digital. Menurut saya, pilar pendidikan dapat membantu menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini karena pendidikannya tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, keterampilan, dan kemampuan belajar sepanjang hayat. Hal ini sejalan dengan 4 pilar pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be. Learning to know mengajarkan peserta didik untuk terus belajar dan memahami pengetahuan. Learning to do mengajarkan peserta didik untuk mampu berkarya dan menerapkan ilmu dalam kehidupan nyata. Learning to live together mengajarkan pentingnya kerjasama dan menghargai orang lain. Sedangkan learning to be membantu peserta didik mengembangkan potensi diri, tanggung jawab, dan pengendalian diri yang positif. Di era digital ini, pendidikan tidak hanya dilakukan di sekolah atau perkuliahan, tetapi harus menjadi proses belajar sepanjang hayat agar peserta didik mampu menghadapi perkembangan zaman dan berbagai tantangan kehidupan.